kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri Masjid Nurul Hidayah yang insya Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini berada di hari kegembiraan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Hari yang sangat tepat untuk kita bersenang-senang dengan kesenangan yang sesungguh-sungguhnya. Hari yang sangat tepat untuk kita berbahagia dengan bahagia yang sepenuh-penuhnya. Hari kebahagiaan yang bukan hanya sekedar gebiar di lahir, akan tetapi kebahagiaan yang benar-benar terasa di dalam hati. Bahagia yang ditandai dengan rasa senang saat bertemu dengan sesama saudara, hilangnya rasa kebencian di antara kita, dan jauhnya kita dari berprasangka buruk kepada sesama. Maka hari raya harus benar-benar dijadikan kesempatan menumbuhkan cinta di antara kita, agar hidup kita indah dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tidak ada cinta sejati yang membuahkan kebahagiaan hakiki, baik di dunia dan di akhirat, kecuali cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta yang diwarnai dengan pertemuan karena Allah, saling memberi karena Allah, dan berdamai karena Allah. Oleh karenanya, untuk membangun cinta tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita adalah makhluk sosial yang pasti akan berurusan dengan sesama manusia untuk saling melengkapi kebutuhan pribadi atau sesama. Di sisi lain, kita sebagai manusia mempunyai hawa nafsu, sehingga tanpa sengaja atau dengan disengaja kita melakukan kesalahan yang membekas di hati, hingga kadang menjadi dendam, amarah, benci, dan lain sebagainya yang menimbulkan rasa dengki. Maka dari itu, mari kita menjalani hidup dalam kebersamaan dengan prinsip hidup mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Prinsip tersebut adalah mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Prinsip hidup ini harus menjadi cara hidup yang selalu mewarnai perjalanan hidup kita di saat berinteraksi dengan sesama. Dengan menjalankan cara hidup ini, maka hidup kita akan menjadi indah. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Mari kita cermati dengan seksama prinsip hidup tersebut. Jika kita menjadi orang yang mudah meminta maaf, maka itu pertanda bahwa kita adalah orang yang mudah merasakan bersalah dan menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan adalah kunci utama untuk berbenah diri. Berangkat dari menyadari kesalahan, seseorang tidak akan ragu untuk meminta maaf. Meminta maaf kepada orang yang pernah dizolimi dan disakiti akan menjadi penyejuk hati di dalam diri orang yang pernah dizolimi atau yang pernah disakiti. Seseorang akan merasa kesal dan jengkel jika ada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, tetapi orang tersebut tidak merasa bersalah. Tetapi jika ada orang berbuat salah, kemudian dia insafi kesalahannya dan bergegas meminta maaf, maka yang demikian itu akan meredam amarahnya dan menjadi sebab jauhnya dendam dan kebencian di dalam hati. Meminta maaf adalah membuka keindahan. Coba renungkan, kita berbuat salah dan kita segera meminta maaf. Biarpun semula kita bersalah, namun karena kita bergegas meminta maaf, maka dengan kesadaran kita meminta maaf akan tertanam sifat mulia di dalam diri, yaitu ketawaduan atau kerendahan hati, serta kesadaran akan kesalahannya. Dan yang demikian itu akan menjadikan sulit baginya untuk melakukan kesalahan di kemudian hari. Dan lebih dari itu, akan terwujud keindahan di antara sesama, yaitu hilangnya rasa benci dan dendam, lalu berganti dengan cinta kasih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang menjalani hidup dengan saling mencintai. Begitu juga memaafkan. Di balik memaafkan adalah segala keindahan. Orang yang mudah memaafkan akan lapang hatinya
tidak menyimpan benci dan dendam yang menyiksa dirinya. Baginya sangat mudah untuk menghadirkan kebahagiaan di dalam hati. Dan sungguh memaafkan inilah adalah sifat para kekasih Allah atau wali Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Prinsip ini harus benar-benar kita pegangi dan harus dijadikan panduan di dalam menjalani hidup dalam kebersamaan. Karena kita pasti berurusan dengan sesama manusia yang sama-sama bisa saja bersalah. Kadang salah dari kita dan terkadang salah dari mereka. Itu semua dapat menjadi sebab hadirnya kekesalan, amarah dan emosi di antara kita. Dan semuanya tidak akan mudah dihilangkan kecuali kita menghidupkan budaya mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Jika ada orang yang berkata, bagaimana mungkin kita mudah memaafkan seseorang, sedangkan ia sangat jahat sekali kepada kita? Untuk memahami pertanyaan tersebut, kita perlu merenung dengan cermat dan cerdas. Pertama, dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang mengadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, lalu kita membalasnya dengan kesalahan itu juga? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, jika engkau membalas kesalahan orang tersebut dengan suatu kesalahan, maka engkau tidak ada bedanya dengan orang tersebut. Artinya, engkau mempunyai kelebihan kebaikan dibandingnya. Oleh karenanya, jika ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, lalu kita membalasnya dengan kesalahan, maka kita belumlah dapat disebut sebagai orang yang sukses. Kita belumlah bisa disebut orang yang istimewa. Kedua, jika ada orang yang berbuat kebaikan, lalu kita membalasnya dengan kebaikan, maka itu adalah hal yang biasa saja. Jika yang demikian itu bukanlah sebuah keistimewaan, lalu bagaimana yang dianggap sebagai sesuatu yang istimewa? Yang istimewa adalah ketika ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, kita tidak membalasnya, akan tetapi kita memaafkannya. Dan lebih dari itu, kita bergegas membalasnya dengan kebaikan. Itulah keistimewaan dan kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah hakikat silaturrahim yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.